Jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya kepada terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 20 Agustus 2021 hari ini. Diketahui Kiflan merupakan terdakwa dalam perkara kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal yang didapati dari sejumlah orang tanpa dilengkapi surat izin. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Kiflan Zain terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi, sesuatu bahan peledak sebagaimana dakwaan ke-1. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan atas perkara apa Kiflan Zain ini dituntut dan dituntut berapa tahun kurungan penjara oleh JPO? Ya, jadi Firda bisa disampaikan terdakwa kepemilikan senjata api dan juga peluru tajam ilegal yakni Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain baru saja atau siang tadi mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum terkait perkara yang dialaminya yakni soal kepemilikan senjata ilegal begitu Firda. Di dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menyatakan kalau Kiflan Zain ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan juga amunisi yang tidak dilengkapi surat atau ilegal begitu Firda. Dan dalam tuntutannya jaksa menyatakan kalau misalkan Kiflan Zain ini harus dijatuhi hukuman pidana 7 bulan penjara begitu Firda. Rizky, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini apa? Ya, jadi sebelum tadi jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, jaksa memberikan beberapa pertimbangan begitu yang menjadi pemberat dan peringan dari terdakwa Kiflan Zain ini. Adapun yang memberatkan karena terdakwa telah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat begitu kata jaksa, dan terdakwa di dalam persidangan selalu berbelit gitu dalam memberikan keterangan. Adapun yang meringankan terdakwa karena pertama terdakwa belum pernah dihukum, lalu kedua karena usia terdakwa yang sudah lansia yakni 74 tahun menjadikan salah satu pertimbangan itu, dan yang paling membuat rekan media heran gitu karena penghargaan yang diterima dari terdakwa selama aktif menjadi TNI itu masuk ke dalam hal yang meringankan terdakwa. Setidaknya ada 14 penghargaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum di dalam ruang sidang tadi gitu Firda. Oke, Rizky, kemudian ada berapa barang bukti yang disita oleh jaksa sendiri? Berdasarkan surat dakwaannya, jaksa menyita sekitar ada 15 maksud saya ada 5 senjata api dan juga puluhan peluru tajam yang keseluruhannya tidak ada surat atau dinyatakan ilegal dan telah dirampas untuk negara begitu Firda. Kemudian terkait setelah adanya tuntutan Kiflan ini, bagaimana kemudian tanggapan dari Kiflan Zain sendiri? Ya, jadi tadi rekan media juga sempat mewawancarai dari terdakwa Kiflan Zain, dirinya menyatakan kalau perkaranya ini murni karena adanya keadaan waktu itu kontestasi politik di Pilpres 2019, karena memang sebagai informasi kasus ini merupakan kasus yang sudah berlangsung lama begitu, namun proses persidangannya baru kembali dilanjutkan pada hari ini begitu, di mana pada saat itu sedang marak yakni kerusuhan saat Pilpres begitu. Jadi dia mengatakan ini murni bukan kesalahannya, namun dia menerima begitu legowo, akan tetapi dia menyatakan tidak menaruh dendam kepada siapapun, baik kepada polisi maupun kepada jaksa begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain selesai sidang tuntutan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
Itu saksi semua nanti akan saya buktikan, saya jawab satu persatu. Dalam periode bawah itu semuanya tidak benar. Kalau memang benar, tutup benar. Mati, umur hidup minimal 20 tahun. Itu cuma sesuai dengan ancaman hukuman. Cuma dalam itu ancaman hukuman berat ini cuma 7 bulan. Jadi supaya bisa saya cuma ya pro forma lah bahwa saya bersalah. Kasih 7 bulan karena saya sudah ditahan 7 bulan. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan siapapun. Keadaan sudah memang situasi politik pada tanggal 29 Mei, 21-22 Mei yang kerusuhan itu cari siapa yang punya senjata nembak. Nah, kebetulan itu tangkap, gatuk-gatukkan mas saya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan mengadakan pembelaan. Dan saya nyatakan saya tidak bersalah dan bisa saya buktikan. Nanti saya serahkan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.